Halo guys, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang fitur-fitur yang ada pada konsep pemrograman berorientasi objek. Di antaranya ada introduction, class and object, encapsulation, dan inheritance. Sekarang kita akan memasuki materi terakhir dari pembahasan tentang konsep pemrograman berorientasi objek, yaitu tentang polymorphism. Polymorphism atau polymorisme merupakan suatu konsep di mana suatu interface tunggal dapat digunakan pada entiti yang berbeda-beda. Biasanya penggunaan suatu simbol tunggal dapat mewakili beberapa jenis tipe-tipe entiti. Nah, di sini perlu digarisbawahi ya, satu kata baru yaitu entity. Apa sih entity itu sebenarnya? Entity atau entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Entity juga dapat diartikan sebagai individu yang mewakili sesuatu yang nyata ekstensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Selanjutnya, polimorfisme terbagi menjadi dua suku kata, yaitu poly yang berarti banyak dan morfisme yang berarti bentuk. Dalam ilmu sains, polimorfisme adalah sebuah prinsip dalam biologi di mana organisme atau spesies memiliki banyak bentuk serta tahapan. Prinsip tersebutlah yang diterapkan pada OOP. Jadi, polimorfism atau polimorisme merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda, meskipun namanya sama. Nah, kalian tahu nggak nih apa yang dimaksud dari bentuk itu? Maksud dari bentuk adalah isinya berbeda, tipe datanya berbeda, dan parameternya juga berbeda. Selain itu, polimorfisme juga dapat diartikan sebagai teknik programming yang mengarahkan kalian untuk memprogram secara general daripada secara spesifik. Contohnya, kita memiliki 3 kelas yang berbeda, yaitu motor, mobil, dan kereta, di mana ketiga kelas tersebut merupakan turunan dari kelas kendaraan. Dengan contoh yang sudah diberikan tadi, masih ada yang bingung gak nih? Kalau nggak bingung, kita lanjut pembahasannya yuk! Dalam konteks Object Oriented Programming atau OOP, polymorphism terjadi ketika kita memiliki banyak kelas yang memiliki relasi satu sama lain menggunakan inheritance. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, inheritance memungkinkan kita untuk menurunkan atribut, metode, atau fungsi pada kelas lainnya. Namun selain itu, dilihat dari sisi bahasa pemrograman pada umumnya, polymorphism juga dapat diimplementasikan baik menggunakan inheritance maupun interface. Lalu dalam polymorphism ada beberapa tipenya nih, ada yang sudah tahu? Pertama, ada tipe ad hoc polymorphism. Tipe polymorphism ini adalah tipe polymorphism di mana suatu fungsi dapat diaplikasikan dengan berbagai argumen atau parameter yang berbeda. Lalu ada parametric polymorphism. Tipe polymorphism ini memungkinkan suatu fungsi atau data dituliskan secara general atau umum, sehingga dapat memproses nilai secara seragam tanpa memperhatikan tipe yang digunakan. Selanjutnya ada subtyping. Tipe ini memungkinkan suatu fungsi dari base class atau interface untuk diimplementasikan secara sama maupun berbeda dengan base class atau interface tersebut pada suatu children class. Lanjut, ada row polymorphism. Tipe ini secara konsep umum mirip dengan subtyping, namun lebih berurusan pada structural types. Tipe ini memungkinkan untuk melakukan operasi hanya pada suatu bagian dari sebuah record atau data. Dan ada polytypism. Tipe ini adalah konsep yang lebih umum dari polymorphism, namun masih ada keterkaitan dengan polymorphism karena memiliki kemiripan konsep. Polytypism bertujuan untuk menyediakan definisi general pada suatu fungsi menggunakan induksi pada struktur dari sebuah type. Nah, itu dia pembahasan tentang materi polymorphisme. Polymorphisme tidak sulit untuk dipahami. Intinya, bentuk metodenya berbeda-beda tapi namanya tetap sama. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja materi pembahasan tentang OOP ini. Semoga bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian ya. Eits, jangan sedih dulu, karena masih banyak materi menarik lainnya yang bisa bermanfaat untuk kamu. Maka dari itu, pantengin terus channel YouTube Neomik ya. Bye-bye!